Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Perang di Timur Tengah belum reda, tapi 221.000 orang Indonesia akan berangkat haji yang dimulai tanggal 22 April sampai dengan 26 Mei. Bagaimana dengan kesiapan pemerintah Indonesia? Bagaimana kalau terjadi ada serangan rudal di udara atau tidak bisa pulang? Apakah sudah ada persiapan untuk itu? Inilah Hot Room Haji 2026 di tengah konflik Timur Tengah. Memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah menempatkan penyelenggaraan ibadah haji 2026 dalam situasi siaga. Rindu ke Tanah Suci kini dibayangi rasa khawatir terkait aspek keamanan terutama bagi calon jemaah haji yang akan berangkat menuju Tanah Suci. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Muhammad Irfan Yusuf menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 tetap berjalan sesuai jadwal di tengah situasi konflik regional di Timur Tengah. Gus Irfan juga memastikan bahwa seluruh jemaah Indonesia mendapatkan perlindungan, pelayanan, dan keamanan terbaik selama menjalankan ibadah. Selain itu, koordinasi dengan otoritas Arab Saudi juga diperkuat untuk memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh jemaah Indonesia selama berada di Tanah Suci. Kini di tengah gemuruh konflik yang masih menyelimuti Timur Tengah, niat suci jemaah haji dari berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia, menjadi secercah cahaya perdamaian. Para pemirsa, Hotman Paris 43 tahun sudah bekerja sebagai pengacara. Tapi daya ingat Hotman tidak beda dengan daya ingat para ABG. Kenapa? Minumlah kopi luwak hitam premium, membuat daya ingat kamu tetap kuat dan akan mencegah Anda lupa anak istrimu karena lupa ingatan sesudah makin tua. Kopi luwak hitam premium, khasiatnya aman di lambung. Halo Pak Dhanil Simajuntak, Bapak Wakil Menteri Haji. Halo Mas. Bagaimana Halo, kesiapan Paris Utapia? Bagaimana kesiapan pemerintah Indonesia melindungi warganya yang 221.000 yang mau naik haji? Bagaimana kalau tiba-tiba ada serangan rudal? Nggak bisa pulang, minimum nggak bisa pulang. Bagaimana kesiapannya? Apakah ada dana untuk itu? Ada persiapan? Silakan Pak. Ya, Bang Otman, memang beberapa waktu yang lalu pertanyaan serupa itu yang diajukan oleh Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Beliau concern pada keselamatan jamaah Indonesia yang pertama dan yang utama beliau sampaikan. Nah, oleh sebab itulah Pak Presiden Prabowo membutuhkan garansi dari otoritas kerajaan Saudi Arabia. Nah, oleh sebab itu 3 minggu sebelum mulai keberangkatan, saya ditugaskan untuk berangkat ke Saudi Arabia untuk bicara dengan otoritas kerajaan Saudi Arabia. Saya menemui Kementerian Haji dan Umroh, Menteri Haji dan Wakil Menteri, serta beberapa otoritas kerajaan Saudi Arabia yang lain. Ada 2 hal yang ingin kita pastikan. Pertama adalah keselamatan penerbangan, yaitu jalur penerbangan. Kemudian kedua, ketersediaan logistik di Tanah Suci. Serta mitigasi, yang ketiga mitigasi yang akan dilakukan kerajaan Saudi Arabia apabila eskalasi konflik itu meningkat. Nah, dari hasil pertemuan-pertemuan di Saudi Arabia, pihak otoritas kerajaan Saudi Arabia menyatakan bahwasannya sampai dengan detik ini penerbangan itu tetap aman karena memang jalur kegiatan umroh pun beberapa waktu yang lalu terkait dengan
penerbangan langsung itu semuanya aman. Kemudian kedua terkait dengan ketersediaan logistik di Saudi Arabia karena ada beberapa yang terhambat misalnya terkait dengan penutupan Selat Hormuz, kemudian jalur distribusi laut yang dianggap tidak kondusif. Nah, sampai dengan hari ini otoritas kerajaan Saudi Arabia menyatakan distribusi logistik juga aman. Pun demikian dengan distribusi logistik yang berasal dari Indonesia, sebagian besar distribusi logistik memilih jalur udara. Dan kami juga melakukan pengecekan ke otoritas misalnya perdagangan, kemudian pertanian, kesehatan dan sebagainya, semuanya menyatakan no worry dan semuanya atas kita di sana menyatakan semuanya kondisinya aman. Kemudian yang ketiga terkait dengan mitigasi kalau eskalasi itu meningkat. Nah, saya sudah mengumpulkan semua atase kita di Saudi Arabia untuk bicara dengan counterpartnya masing-masing karena Kementerian Haji tentu bicara dengan counterpartnya sendiri yaitu Kementerian Haji dan kami juga sudah minta pihak kepolisian Indonesia, pihak kepolisian bicara dengan counterpartnya di sana. Pun demikian dengan pertahanan kita kemarin 2 minggu yang lalu Pak Menteri Pertahanan juga datang ke Kementerian Haji dan Umroh untuk bicara terkait dengan mitigasi ini. Dan semuanya kesimpulannya Bang Hotman berkeyakinan bahwasannya bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Semua mitigasi apabila ada eskalasi yang meningkat itu dipersiapkan sedemikian rupa. Nah, kesimpulannya maka kita memutuskan untuk tetap memberangkatkan jamaah haji kita yang tadi Bang Hotman sebutkan betul 221.000 orang. Ada nggak kerjasama khusus dengan pemerintah Saudi? Misalnya kalau tiba-tiba nggak bisa pulang, nginap di mana mereka? Siapa yang bayarin? Nah itu yang dibicarakan dengan pihak kerajaan Saudi Arabia. Nah karena kita dapat jaminan garansi dari pemerintah Saudi Arabia terkait dengan mitigasi yang mereka lakukan bersama dengan pihak otoritas kita juga, atas kita. Saya sudah bicara langsung juga dengan para pihak di sana, mereka menjamin penuh terkait dengan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga berkeyakinan bahwasannya mudah-mudahan Haji 2026 di tengah konflik ini bisa ditangkap maknanya Bang Hotman, karena memang haji itu kan bawa pesan perdamaian seperti khutbah wadahnya Rasulullah dulu. Haji itu setidaknya membawa pesan kesetaraan. Haji itu membawa pesan perdamaian karena Rasul juga memberikan pesan dalam khutbah wadahnya untuk tidak boleh membunuh hewan, membunuh tumbuh-tumbuhan atau apapun itu. Jadi semua pesan-pesan dalam haji itu adalah pesan salam, pesan kedamaian, pesan salam. Jadi pesan ini yang mudah-mudahan bisa ditangkap oleh semua negara-negara yang sedang berkonflik hari ini agar kemudian musim haji bisa membawa pesan perdamaian dan bisa menghentikan perang. Terima kasih Pak Wakil Menteri, Pak Satrawi. Ya. Emang aman? Yakin aman Timur Tengah? Ya. Nggak akan ada tiba-tiba rudal-rudal pada saat jemaah haji nggak bisa pulang? Ya, bismillah, dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kita harapkan haji pada tahun ini bisa berjalan damai dan normal sesuai dengan harapan kita semua. Perang bakal berkecamuk lagi nggak? Sudah yakin nggak, Pak? Gimana? Kalau kita amati situasi terakhir dari perkembangan politik yang ada, yang pertama memang ada kemungkinan perdamaian lebih permanen. Lebih permanen? Kemungkinan ya. Kemungkinan. Salah satunya itu bisa dibaca dari katakanlah kebijakan
perpanjangan gencatan senjata. Perpanjangan kita senjata. Yang dilakukan oleh Trump, bahkan itu dibuat tanpa waktu tertentu. Ya. Jadi memang di satu sisi tanpa waktu itu kita harapannya panjang, tapi kita juga harus antisipasi kalau ini tiba-tiba mendadak. Tapi secara umum ini bisa kita pahami sebagai indikasi yang positif. Nah yang kedua, kalau kita bicara tentang kemungkinan-kemungkinan, kalaupun ini perang, sepertinya untuk sementara perangnya kan di lokal Selat Hormuz. Ya. Jadi ini menjadi krisis Selat Hormuz, ini menjadi perang, katakanlah perang maritim di antara Amerika dengan Iran. Nah itu artinya memberikan juga keamanan bagi hajat kita untuk melaksanakan haji. Nah yang ketiga, kalau kita baca secara optimis, tentu karena para pihak, katakanlah Amerika sendiri sebagai salah satu aktor di dalam perang ini, itu saya selalu sampaikan terikat dengan kepentingan-kepentingan ekonomi bahkan desakan waktu. Kepentingan ekonomi itu kalau Amerika kan entar lagi juga akan mengadakan Piala Dunia, entar lagi akan mengadakan pemilu. Bahkan mitranya katakan di negara-negara Arab Teluk seperti Arab Saudi juga akan ada penyelenggaraan haji. Nah saya berharap itu menjadi kayak semacam masukan kepada Trump di dalam ngambil keputusan, salah satunya memperpanjang perundingan seperti setidaknya diperpanjang ceasefire sampai kloter haji selesai, begitu? Ada harapannya begitu, harapannya begitu. Karena seperti yang disampaikan Bang Hotman, ini dari kita aja 221 haji, kalau total umat Islam yang ke sana kurang lebih 1,5 juta atau 1.700.000 sekian. Yang tahun kemarin itu 1.600.000 sekian. Artinya ini memang menjadi tantangan. Makanya saya apresiasi tadi disampaikan oleh Bung Daniel persiapan-persiapannya, dan pertanyaan Bang Hotman menurut saya itu dapat banget barangnya sebagai kebutuhan untuk menyiapkan skenario terburuk. Menurut saya pemerintah memang ke depan harus jangan berpikir ini akan baik-baik saja. Itu oke, itu harapan, itu doa. Tapi sudah harus mulai dikerjakan skenario terburuk. Oke, kita istirahat dulu. Temu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.